Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa dengan NIM A1D11963. Di sini saya akan membahas IPS di kelas SD kelas 4 di semester 2 bab 7 tentang materi kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi alam di Indonesia. Jadi ini materi selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam di Indonesia. Jadi sebelum memulai materi, sebaiknya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, untuk mengetahui macam-macam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan potensi alam serta mengetahui manfaat potensi alam dalam di Indonesia. Untuk materi pertama, kita akan mulai di pertanian. Jadi di daerah pertanian ini, masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah kebanyakan juga memanfaatkan hidup dengan memanfaatkan dalam hal pertanian. Jadi pertanian ini terdiri, contohnya adalah pertanian dari padi, jagung, dan palawija. Ini untuk pertanian sendiri. Kemudian kita masuk ke perkebunan. Jadi perkebunan ini sendiri biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Jadi perkebunan sendiri ini banyak sekali macam-macamnya, seperti perkebunan teh, perkebunan karet, pohon karet, kemudian perkebunan sawit, dan lainnya. Kemudian ada juga namanya peternakan. Jadi biasanya seluruh masyarakat, baik itu yang tinggal di dataran tinggi maupun dataran rendah, juga memanfaatkan peternakan dalam kehidupannya. Jadi misalnya contoh peternakan sendiri adalah peternakan ayam, sapi, atau kambing. Nah, di peternakan ini sendiri menghasilkan daging, kemudian bisa juga langsung didistribusikan ke konsumen atau kemudian diolah menjadi daging olahan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perikanan. Jadi di perikanan ini banyak sekali kegiatan ekonomi yang ada, baik itu di perairan, di lautan, atau di daratan. Contohnya kalau di danau, kegiatan yang dapat kita lihat misalnya adalah pertambakan. Kalau di lautan, kegiatan ekonomi itu seperti penangkapan ikan. Jadi pertambakan ini juga dapat juga terjadi di lautan.
dan menangkap ikan juga dapat juga di danau. Contohnya seperti di Danau Toba. Apabila kita lihat di Danau Toba itu sering sekali kita melihat pertambakan ikan, dan kalau di lautan juga ada juga pertambakan, misalnya contohnya adalah pertambakan udang. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pertambangan. Jadi pertambangan ini dapat kita temukan misalnya di lautan. Kegiatan pertambangannya itu adalah pengambilan mineral, misalnya minyak atau tambang minyak bumi yang kita lakukan, yang sering kita dapatkan misalnya bensin atau dalam bensin, solar dan lainnya. Kemudian ada juga di daerah pegunungan. Itu ada juga tambak mineral seperti tambak pasir dan lainnya. Ya, jadi daerah pegunungan itu kaya dengan mineral bahan bangunan seperti pasir dan batu dan lainnya. Kemudian ada juga di daerah dataran rendah. Nah, di daerah dataran rendah ini contoh pertambangannya itu seperti tambang batu bara, dan juga tambang emas. Nah, untuk selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah perindustrian. Jadi segala potensi alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan ini kemudian diolah di kegiatan ekonomi perindustrian. Jadi misalnya daerah peternakan, industri yang ada di daerah peternakan ini diolah menjadi industri makanan olah jadi, seperti industri makanan kaleng dari olahan daging. Nah, olahan daging ini berasal dari kegiatan ekonomi peternakan. Kemudian ada juga industri makanan, industri seperti dalam hal makanan pokok, seperti baras-baras yang siap jadi, yang sudah didistribusikan atau diambil dari daerah pertanian. Kemudian kita lanjutkan ke transportasi. Jadi transportasi ini sangat vital dalam kegiatan distribusi. Nah, tanpa ada transportasi ini sangat sulit mendistribusikan suatu barang atau kegiatan ekonomi. Selain itu, transportasi ini banyak sekali macam-macamnya, seperti daerah kalau di daratan kita dapat lihat transportasi seperti kendaraan mobil, kemudian transportasi di air seperti kapal, dan di udara seperti pesawat terbang. Kemudian kita lanjut ke pariwisata. Jadi kegiatan pariwisata ini hampir semua potensi alam yang sangat menakjubkan itu dapat dijadikan wahana pariwisata atau rekreasi. Jadi pariwisata ini juga meningkatkan kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, atau juga perhotelan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi pariwisata ini sangat baik untuk meningkatkan ekonomi suatu wilayah.
Sekian dari materi saya harap dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.